Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, saat suara dengan niat membunuh bergema, seketika membuat udara langsung membeku. Aura pembunuhan itu seakan berubah menjadi badai yang mengamuk menuju segala arah. Bocah ini benar-benar blak-blakan. Para praktisi yang mengawasi dari segala arah, diam-diam mendacakkan bibir karena takjub. Selama ini, mereka sudah akrab dengan nama Chu Guangsheng. Meski mereka telah melihat langsung sosok aslinya, mereka masih terkejut dengan sikapnya yang arogan. Orang ini benar-benar layak disebut sebagai kuda hitam yang telah datang jauh-jauh melewati pegunungan. Yang Yuntian menyipitkan matanya dan raut wajahnya menjadi dingin. Ia menoleh lalu berkata kepada orang-orang dari Sekte Sembilan yang berada di belakangnya, "Kalian tidak perlu melakukan apa-apa. Aku sendiri yang akan menghadapi bocah sombong ini." "Baik," wakil pemimpin sekte, jawab semua orang serempak. Yang Yuntian melangkah maju, dan dalam beberapa kilatan, dia muncul 1000 kaki jauhnya dari Chu Guangsheng. "Kali ini, aku akan memberimu tahu sebagai wakil master sekte ini. Bisa berada di peringkat 9 teratas dalam daftar kekuatan tempur. Saat ini, gelombang kekuatan yang melonjak tiba-tiba menyapu dari tubuhnya. Cahaya kemasan yang menyilaukan langsung memancar keluar, langsung mengubah seluruh kulitnya menjadi warna keemasan. Aura penindasan yang sangat kuat diam-diam menyelimutinya. Yang Yuntian mengepalkan tangannya saat menatap dingin ke arah Chu Guangsheng dengan niat membunuh yang kuat di wajahnya. Kali ini, dia ingin mendapatkan kembali wajahnya yang hilang hari itu di depan semua orang. Cara musuh tidak diragukan lagi adalah hal yang terbaik. Kau tak akan punya kesempatan lagi. Yang Yuntian tersenyum muram. Ia menghentakkan kakinya dengan keras dan gunung di bawahnya langsung bergetar. Raungan rendah bergema di langit. Palu penghakiman, dia mengeram pelan, tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya, lalu mengepalkannya erat-erat di depannya. Cahaya keemasan langsung menyapu, bagai emas yang meleleh, ombak menerjang udara. Tepat di tengah cairan keemasan itu, cahaya menyilaukan dengan cepat mengembun, dan sebuah palu raksasa berukuran 1000 kaki dengan cepat terbentuk, dan aura yang luar biasa mengamuk. "Mati!" Yang Yuntian menyeringai sinis, memegang palu emas besar di kedua tangannya dan menghantamnya ke depan. Di tempat palu jatuh itu jatuh, rasa penindasan seberat gunung, dan ruang di bawahnya tempat hancur berkeping-keping, serta terdengar suara robekan yang tajam. Sepertinya kali ini, Yang Yuntian bertekad menyelamatkan reputasinya hari itu, dan dia langsung menggunakan jurus mematikan seperti itu begitu muncul. Semua orang langsung terkejut ketika melihat palu emas raksasa itu. Meskipun serangan ini tidak ditunjukkan kepada mereka, mereka masih merasakan kekuatan penindasan yang menyelimuti seluruh tubuh mereka. Kali ini, bocah itu dalam masalah. Sekalipun dia bisa menangkis serangan ini, dia tidak akan mampu menahan serangan berikutnya, kata seseorang. Mereka tahu betul bahwa jurus ini bukanlah kartu truf terakhir terkuat Yang Yuntian, dan jurus mematikan yang sesungguhnya masih belum datang. Chu Guangsheng menarik nafas dalam-dalam, wajahnya menjadi serius. Ia bahkan tidak melihat palu emas yang jatuh. Tangannya tiba-tiba membentuk segel, meninggalkan jejak bayangan. 10 segel iblis surgawi, segel ganda ditumbangkan. Ia bertepuk tangan, dan cahaya kemasan yang menyilaukan langsung mengembun, lalu berubah menjadi 2 segel emas seukuran telapak tangan.
Begitu segel emas itu muncul, keduanya menyatu dan langsung berubah menjadi segel emas pekat. Kedua segel itu saling tumpang tindih dan raungan rendah bagaikan auman naga bergema dari tubuhnya. Kekuatan naga yang bergulung-gulung menyapu meridiannya, langsung berubah menjadi cahaya merah darah dan menyatu dengan segel emas itu. Saat segel emas itu bergetar hebat dan aura yang terpancar darinya melonjak dalam gelombang, segera mencapai tingkat yang sangat mencenangkan. Cukuang Seng melambaikan lengan bajunya dan segel emas langsung melesat keluar. Sinar cahaya kemasan yang menembus langit dan bumi dan muncul di depan palu raksasa pada saat berikutnya. Di hadapan palu emas sepanjang 1000 kaki itu, segel emas itu begitu kecil hingga nyaris tak terlihat. Namun, segel emas ukuran telapak tangan inilah yang menghalangi palu penghakiman. Dengan kekuatan yang menggertakkan langit tanpa bergerak sedikit pun. Cahaya kemasan dan cahaya merah darah saling mengikis dengan dahsyat. Ruang di sekitar mereka langsung terdistorasi. Aura ganas terus memancar keluar, mengguncang langit dan bumi. Rusak. Tatapan Cukuang Seng tertuju pada palu emas raksasa saat dia berteriak dingin. Setelah itu, segel emas tiba-tiba meledak dengan sangat kuat menghantam palu emas. Setelah suara keras yang menggelegar, cahaya kemasan langsung menyapu. Dan segel emas serta palu emas pun langsung lenyap di saat bersamaan. Melihat cahaya kemasan yang menghilang, wajah Yang Yuntian langsung berubah muram. Ia melambaikan tangannya, dan cahaya kemasan yang awalnya menghilang dengan cepat mengembun kembali. Lalu berubah menjadi pagoda emas. Di atas pagoda, cahaya kemasan meluap. Dari kejauhan, pagoda itu tampak seperti emas cair yang mengalir, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dan di puncak pagoda, terdapat matahari emas yang besar tergantung. Matahari itu sangat menyilaukan dan gelombang riak kemasan memancar darinya. Langsung menyebar ke pagoda di bawahnya dan berubah menjadi perisai cahaya kemasan yang agung. Pagoda emas matahari agung. Semua orang menatap pagoda emas itu. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Jurus ini adalah salah satu jurus terkuat Yang Yuntian. Sepanjang jalan, banyak sekali praktisi kuat yang telah ditekan di bawah menara emas. Wajah Yang Yuntian terlihat muram. Tatapan matanya menatap tajam ke arah Cukuang Seng. Dan dia berkata dengan sombong, "Gerakan ini akan menekanmu." Setelah itu, ia tiba-tiba melambaikan tangannya. Dan pagoda emas itu bersiul turun. Kemanapun pagoda itu lewat, cahaya kemasan pagoda itu mampu menekan segalanya. Istana dewa dan iblis tak terbatas. Wajah Cukuang Seng menjadi serius. Matanya sedikit terpejam. Dan kekuatan mentalnya yang dahsyat menyapu keluar. Langsung berubah menjadi istana hitam dan putih. Ia langsung melompat ke atas istana dewa dan iblis. Cahaya hitam putih langsung beriak. Lalu berkumpul menjadi sungai hitam putih yang mengelilinginya. Pedang tak terbatas, padatkan. Tatapan Cukuang Seng menjadi tajam. Dan pedang hitam putih tampak terpantul dari sana. Ia mengepalkan telapak tangannya ke depan. Cahaya hitam dan putih itu melonjak. Lalu berkumpul dengan liar. Berubah menjadi pedang hitam dan putih. Cahaya hitam dan putih mengalir ke badan pedang. Dan pilah tajamnya setipis jahap jangkrik, memancarkan cahaya dingin, menarik perhatian orang-orang. Melihat pedang hitam itu putih itu, semua orang langsung terkejut. Mereka merasakan aura tajam yang mengerikan dari pedang itu. Meskipun mereka berada ribuan kaki jauhnya, mereka merasakan kulitnya menjadi dingin, seolah-olah teriris oleh pisau tajam. Cukuang Seng mengulurkan tangannya lalu menebas ke atas dari kejauhan. Sesaat kemudian, pedang hitam putih itu melesat keluar,
bagaikan pedang pembunuh dewa yang menembus udara, menghantam pagoda emas yang turun. Suara benturan logam keras terdengar, dan ruang di sana bagaikan permukaan danau yang tertiup angin, menimbulkan riak-riak. Di saat yang sama, aura yang sangat dahsyat menyapu keluar. Di langit, pagoda emas dan pedang hitam putih terus bertabrakan. Setiap kali bertabrakan, terdengar suara benturan logam yang menggetarkan jiwa, mengguncang ruang di sekitarnya. Di tempat pagoda bertabrakan dengan pedang hitam dan putih, gelombang kecut dahsyat menyapu, menyebar di langit seperti gelombang air. Pedang hitam putih itu kembali menebas pagoda emas dengan ganas. Energi pedang yang sangat tajam berkobar, mencabik-cabik pagoda emas dengan ganas. Sesaat, percikan api bertebaran dan cahaya kemasan langsung meluap. Gelombang kejut menyapu bagai gelombang laut, mengguncang gunung di bawahnya. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari gunung. Dan istana kuno di puncak gunung pun ikut terguncang dan langsung runtuh. Wajah Yang Yuntian tampak muram. Ia menatap kedua serangan yang saling berhadapan, dan tatapan dingin tiba-tiba melintas di matanya. Ia membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan dahsyat menyapu keluar. Udara di sekitarnya langsung terhimpit membentuk zona vakum yang sangat besar. Menara emas matahari agung. Cahaya emas matahari agung, dia berteriak keras, dan kekuatan dahsyat mengalir keluar, mengalir deras ke matahari besar di atas pagoda. Cahaya kemasan setinggi 1000 kaki memancar darinya, masih di langit ini. Saat cahaya kemasan itu menyebar, udara menjadi seberat gunung, dan seluruh dunia diselimuti atmosfer yang sangat berat. Cahaya matahari emas agung, padamkan untukku. Yang Yuntian bertepuk tangan dan cahaya kemasan yang menyilaukan menyapu keluar. Seperti sungai di langit yang menerobos bendungan, mengalir turun dari langit. Kemanapun cahaya kemasan itu lewat, kekuatan yang sangat besar menyebar. Membuat ruang tak mampu menahan bebannya, dan menyebabkan suara retakan yang tajam terdengar. Ekspresi Cu Kuangseng langsung berubah. Dia melirik cahaya kemasan yang menyapu ke bawah, dan tanpa ragu ia segera mundur. Saat cahaya kemasan itu jatuh langsung menghantam pedang hitam putih itu dengan keras. Dalam sekejap, semua orang terkejut melihat garis-garis halus menyebar dari pedang itu. Tidak lama kemudian, di bawah penekanan bersama pagoda dan cahaya kemasan, pedang tajam itu langsung meledak, langsung berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang terpancar ke segala arah, dan dengan cepat menghilang di udara. Semuanya tidak berhenti di situ saja. Gelombang kecut yang dahsyat mengamuk, langsung menghancurkan segalanya. Di gunung awan api, retakan-retakan pecah menyebar ke seluruh gunung. Udara di sekitar langsung meledak dengan dahsyat, dan gelombang udara bergulung dan terus bergerak ke segala arah. Setelah waktu yang cukup lama, semuanya berangsur-angsur tenang dan dunia kembali damai. Namun, hati semua orang masih gelisah. Mulut mereka ternganga karena terkejut. Pertarungan hari ini telah mencapai tahap yang sangat berdarah. Di mana bocah itu? Dia melihat sekeliling saat melihat ke arah bagian langit di mana ada sosok muda. Sebenarnya dia tidak apa-apa. Beberapa dari mereka diam-diam menegakkan lidah dengan tatapan takjub di mata mereka. Mundurnya orang ini sebelumnya sangat menentukan. Dia tidak terjebak dalam kekuatan dahsyat dan kehilangan kekuatan dengan sia-sia. Yang Yuntian ini benar-benar licik, kata Lalin Feng dengan ekspresi serius. Orang ini benar-benar pantas menduduki peringkat ke-9 dalam daftar kekuatan tempur. Saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya,
dia sangat menakutkan. Tapi saudara Chu seharusnya punya beberapa kartu truf kan? Dia mengalihkan pandangannya saat menatap ke arah Chu Guangsheng. Meskipun ekspresinya serius, tidak ada tanda-tanda terlihat panik. Jelas, meskipun situasi saat ini berbahaya, dia masih di dalam tahap kendalinya. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Wah, larinya cepat sekali, kata Yang Yuntian sambil tersenyum muram. Tapi aku ingin melihat seberapa lama kau bisa menghindari. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Dan cahaya kemasan yang menyilaukan menyapu ke bawah, berubah menjadi sungai keemasan lagi. Pada saat yang sama, pagoda emas itu meraung jauh, menimbulkan hembusan angin kencang di sepanjang jalan, bagaikan gunung emas yang menekan ke bawah. Wajah Chu Guangsheng tampak tenang. Dia menatap gunung emas yang turun. Matanya tampak memancarkan energi iblis yang meluap. Samar-samar, aura yang sangat mengerikan menyebar dengan tenang. Energi iblis yang pekat menyembur keluar dari dalam kepalanya dan berubah menjadi kristal hitam di langit. Begitu kristal itu muncul, ribuan sinar gelap melesat keluar, membentuk jalinan di suatu titik di angkasa. Ruang itu hancur berkeping-keping, retakan-retakan tersebar dengan cepat. Lubang hitam tanpa dasar terbentuk dengan cepat, dan aura mengerikan bagaikan iblis menyeruak keluar darinya. Perbaiki tubuh iblis dan panggil patung iblis. Chu Guangsheng membentuk segel dengan tangannya. Detik berikutnya, seolah-olah gelombang tak terlihat menembus ruang dan langsung tenggelam ke dalam lubang hitam. Energi iblis melonjak dan sebuah patung iblis raksasa muncul darinya. Dalam sekejap, seluruh dunia diselimuti energi iblis. Langit yang cerah menjadi redup dan atmosfer suram dan menindas menyebar kemana-mana. Apa ini? Semua orang menatap patung iblis itu dengan tak percaya. Dari sana, mereka merasakan fluktuasi aura yang sangat mengerikan. Wajah Chu Guangsheng menjadi sangat muram. Cara anak ini sungguh tidak ada habisnya. Dan sekarang, ia bahkan bisa memanggil patung iblis yang begitu mengerikan. Hal ini membuatnya merasa sangat ketakutan. Bajingan kecil, kau akan mati hari ini, geramnya dengan ekspresi ganas di wajahnya. Pagoda emas itu terus turun dari langit, membawa serta aliran cahaya keemasan. Meskipun tidak terlalu cepat, ada kekuatan penindas yang tak terbatas yang menyapu keluar darinya. Dan seolah-olah akan menekan seluruh dunia. Wajah Chu Guangsheng terlihat tenang. Menghadapi tekanan tak kasat mata itu, ia tidak berniat melarikan diri. Karena ini tidak perlu. Lisa sedang mengelola tubuh iblis. Energi iblis memuncul di matanya saat dia berteriak pelan. Patung iblis itu jatuh dengan cepat, seperti gunung hitam yang jatuh dari langit. Langsung menghantam Chu Guangsheng di bawahnya. Setelah ledakan keras, energi iblis mengamuk dengan dahsyat. Bahkan pagoda emas yang turun pun terkena dampaknya, dan untuk sementara langsung terhenti. Setelah beberapa saat, energi iblis itu perlahan mereda, menampakkan sosok pemuda. Pada saat ini, Chu Guangsheng diselimuti energi iblis di sekujur tubuhnya. Di matanya berubah menjadi hitam pekat, dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalamnya. Orang ini benar-benar menyatu dengan patung iblis. Meskipun semua orang pernah mendengar tentang seni bela diri Chu Guangsheng, mereka tetap terkejut ketika melihat dengan mata kepala sendiri. Ada gelombang keterkejutan yang luar biasa di hati mereka.
dan mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Mereka tidak ragu bahwa Cukuang Seng yang telah menyatu dengan patung iblis kini telah mencapai tingkat kekuatan fisik yang mengerikan. Saya khawatir situasi di medan perang akan berubah mulai saat ini. Terima kasih.